Hai guys, balik lagi sama aku Grace dengan NIM 1906110242 dari kelas 4B6 Manajemen Teknologi. Kali ini aku berkesempatan untuk berbagi pengetahuan mengenai revolusi industri dari 1.0 sampai 5.0. Yuk simak videonya. Sebelum itu aku mengucapkan terima kasih kepada dosen aku Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, atas kesempatannya yang diberikan pada kali ini. Langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih revolusi industri itu? Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran mengenai cara manusia dalam mengolah sumber daya untuk memproduksi barang dalam berbagai sektor bisnis, sehingga berdampak pada kehidupan ekonomi, politik, bahkan sosial budaya. Revolusi industri terjadi pertama kali pada abad ke-18 oleh Friedrich Engels dan Louis Blanqui, yaitu mereka merupakan seorang pemimpin pabrik tekstil yang berada di negara Inggris. Temuan dengan mesin uap merupakan revolusi industri yang pertama, yaitu untuk memudahkan para pekerja dalam menyelesaikan setiap tugas dalam menenun. Tahapan revolusi industri yang pertama yaitu industri 1.0 yang merupakan era kebangkitan mesin. Revolusi ini terjadi pada abad ke-18 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan pada proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama pada industri tekstil. Yang sebelumnya masyarakat Inggris masih menggunakan tenaga manusia dalam menenun. Yang kemudian pada tahun 1776, James Watt akhirnya menemukan mesin uap yang lebih efisien dan canggih untuk alat transportasi laut. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, ada revolusi industri 2.0 berawal pada akhir tahun 1800-an ketika produsen mobil mulai merasa kesulitan dalam melakukan produksi massal kendaraan roda 4, maka pada tahun 1913 terciptalah sistem lini produksi menggunakan conveyor belt yang mempercepat produksi dan juga efektivitas penggunaan sumber daya manusia. Pada era ini juga diciptakan mesin otomasi pertama, yaitu berupa penggerak mesin jarak jauh, di mana akhirnya digunakan pada industri-industri, terutama pada industri manufaktur transportasi pada saat itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, revolusi industri 3.0 yaitu ditandai dengan adanya komputasi data. Pada era ini, manusia tidak memiliki lagi peranan penting dalam proses produksi karena mengandalkan proses dan tenaga, namun juga informasi yang berawal dari penemuan mesin hitung oleh Charles Babbage pada pertengahan tahun 1800-an. Yang kemudian dikembangkan oleh Alan Turing pada Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman. Program tersebut berukuran besar dan hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Yang kemudian diperingkas ukurannya setelah Perang Dunia Kedua menjadi menggunakan bahan microchip dan juga transistor. Contohnya adalah sebagai berikut. Masuk kepada revolusi industri 4.0, di mana tercetus pertama kali pada tahun 2000 sampai 2005, yang merupakan era internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan yang tidak biasa dan dapat diakses oleh siapa saja. Ajakan revolusi ini juga mulai berkembang di akhir tahun 2010 ketika semakin banyak industri yang mengandalkan mesin-mesin canggih yang menggunakan internet. Salah satunya adalah penggunaan robot pada industri manufaktur.
yang terhubung dengan jaringan internet. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya ada revolusi industri 5.0 yang merupakan revolusi industri yang terbaru yang dicetuskan oleh Jepang, yaitu yang merupakan era society. Jadi di sini konsep industri 5.0 lebih memfokuskan kombinasi pendayagunaan antara manusia, data, dan teknologi. Meskipun mirip dengan industri 4.0, Jepang tidak ingin menganggap kedua era ini sama karena pada 5.0 ini mereka berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam era 5.0 ini juga, semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri, yang dimana internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan. Jadi udah lebih erat hubungannya dengan manusia. Nah, dalam society ini komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru untuk melalui perkembangan teknologi dan dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Jadi seperti kayak ditimbulkanlah solusi ya, kalau dari era-era sebelumnya kan sumber daya manusia jadi berkurang penggunaannya, tapi di 5.0 ini diharapkan manusia dan teknologi itu sendiri dapat bekerja secara beriringan. Untuk di Indonesia sendiri sudah siap menghadapi, contohnya dengan sudah munculnya perusahaan ojek online yang kini sudah memudahkan masyarakat dalam penggunaannya. Pembahasan selanjutnya kita masuk kepada apa sih dampak dari revolusi industri tersebut kepada manajemen operasional. Industri manufaktur tidak mampu berjalan tanpa adanya manajemen operasional itu sendiri. Jadi secara garis besar, peran operasional manajemen adalah untuk merencanakan, mengontrol, dan meninjau proses produksi. Tentunya dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan adanya revolusi industri bagi manajemen operasional, maka akan semakin memudahkan dalam proses produksinya untuk menghasilkan produk terbaik dengan cara yang lebih efektif dan lebih efisien. Demikian presentasi saya melalui video ini kali ini. Terima kasih yang sudah menyaksikan. See you!